Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi contoh teladan bagi kita dalam segala aspek kehidupan beliau. Bapak Ibu dan remaja-remaja, saudara-saudara sekalian, kita mendapati hari ini banyak sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma baik terutama yang terkait dengan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Banyak peristiwa, bahkan kalau kita sedikit membuka data tentang perceraian yang terjadi di Indonesia, banyak sekali terjadi perceraian itu sebagian besar karena adanya salah dalam pergaulan. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini sedikit kami berbagi bagaimana agar kita bisa menjaga diri kita dari pergaulan-pergaulan yang kurang baik. Yang pertama, seseorang itu akan bergaul sesuai dengan ilmu yang ada dimilikinya. Maka penting bagi kita untuk mempelajari bagaimana adab dan akhlak yang terbaik sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW. Ketika seseorang itu mengetahui bagaimana seharusnya adab dan akhlak yang harus kita lakukan, yang kita laksanakan di permukaan bumi ini, insya Allah adab dan akhlak itu akan membimbing kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Yang kedua, hindarkan dari sesuatu yang merusak. Jadi seringkali kita melihat, ya, dari mata kita melihat hal-hal yang merusak diri kita. Kemudian kita mendengar hal-hal yang merusak akhlak kita. Kemudian kita mengkonsumsi hal-hal yang merusak diri kita. Jadi di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Surat Al-Isra ayat 36. Bahwa semua pendengaran, penglihatan dan hati itu nanti akan dimintain pertanggungjawaban. Dan hal-hal yang merusak itu seringkali masuk dari penglihatan kita, pendengaran kita dan hati kita. Sehingga ketika kita tidak mampu untuk dengan dunia yang saat ini begitu banyak informasi yang masuk, seringkali kita tidak bisa menghindari atau tidak bisa kita membatasi akses informasi itu. Kadang-kadang kita ingin membuka pengajian tetapi yang muncul di situ kemaksiatan. Oleh sebab itu kemampuan kita untuk menghindari yang jelek-jelek itu adalah menjadi vital untuk kita lakukan sehingga kita tidak terjebak dalam perilaku atau perbuatan yang menyimpang atau yang tidak baik. Kemudian yang ketiga, menjadi penting bagi kita untuk berkumpul dengan lingkungan kita. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dalam sebuah hadis beliau bahwa seseorang itu tergantung dari akhlak atau akidah temannya. Ibarat seorang yang bergaul dengan pandai besi, maka dia pasti akan terciprat percikan apinya. Ya. Kemudian kalau dia bergaul dengan seorang penjual minyak wangi, minimal dia akan mencium harumnya. Maka lingkungan pergaulan ini menjadi penting bagi kita. Maka bersering-seringlah kita itu berkumpul dengan orang-orang soleh, berkumpul di majelis taklim, berkumpul dalam aktivitas-aktivitas kebaikan dan seterusnya. Ini akan membawa kita selamat dari pergaulan yang tidak baik. Tetapi kalau kemudian ada orang-orang yang perkumpulannya di tempat maksiat, perkumpulannya untuk mengkonsumsi hal-hal yang tidak baik dan sebagainya, maka dia pun akan menjadi seperti itu. Oleh sebab itu, filter dalam diri kita, arah diri kita ini harus kita arahkan kepada berkumpul dengan orang-orang yang baik. Kemudian yang keempat, kita tidak lepas dari ketidakberdayaan. Oleh sebab itu, yang penting kita lakukan yang keempat adalah kita banyak berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita ini senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala berada di atas jalan yang benar,
dan dijauhkan dari jalan yang salah. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita salah satu doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami, tunjukkanlah kepada kami yang hak itu hak, yang benar itu adalah benar, dan beri kekuatan kepada kami agar kami bisa mengikutinya, dan dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang batil itu adalah batil, dan berilah kekuatan kepada kami agar kami bisa menjauhinya. Inilah doa yang diajarkan Rasulullah SAW, sehingga diri kita ini dengan ketidakberdayaan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan yang sudah kita ketahui sebagaimana itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi kebatilan-kebatilan, kejelekan-kejelekan yang itu telah ditunjukkan Allah kepada kita. Jamaah sekalian, mungkin itu ada 4 tips yang bisa kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita agar menjalani aktivitas pergaulan kita dengan siapapun ya, kalau kita dengan di masyarakat atau muda-mudi di tempat kuliahnya, di tempat belajarnya, semoga Allah senantiasa menjaga kita dan menyelamatkan kita dari dunia yang penuh tipu daya dan pergaulan-pergaulan yang merusak dan mengakibatkan kerugian bagi kita di dunia dan akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.